membuka aib orang, naudzubillah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia 5 menit saja sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasanya, oh dia begini. Kasihan di dasar si busuk hati. Kasihan dia hidupnya, pengen tahu aibnya orang. Pastikan Anda menjadi orang yang tidak ingin tahu tentang kekurangan orang lain. Sebab ingin tahu kekurangan orang ini adalah siksa dan kebusukan jiwa, hati. Sehingga orang, Masya Allah, pengennya melihat kekurangan orang. Melihat kekurangan orang, pengen tahu kekurangan orang. Dia senang membongkar akhirnya kekurangan orang. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi, ancaman dari Allah melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Disebutkan wa yafdahu, Allah akan rendahkan dia, Allah akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya, atau kama qala Rasulullah. Jadi akan tiba-tiba menjadi orang tidak terhormat di rumahnya. Seorang perempuan yang kerjaannya usil ngurusi kesalahan orang, lihat di rumahnya tidak terhormat di depan anaknya. Tidak tahu dibuat seperti itu oleh Allah, dia tidak berharga lagi perempuan. Anaknya pun kalau dekat dengan dia tidak bisa menghormati dia. Maka jangan Anda pengen tahu kekurangan orang. Bahkan kalau tiba-tiba Anda melihat kekurangan orang terbuka di muka Anda menangis di malam itu. Misalnya Anda mendengar berita perzinaan seseorang, Anda harus menangis malam hari, ya Allah, aku mendengar berita perzinaan tetanggaku, ampuni dia, tutup aibnya. Jangan bicarakan ke siapapun. Membuka aib orang, naudzubillah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia 5 menit saja sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasanya, oh dia begini. Kasihan di dasar si busuk hati. Kasihan dia hidupnya, pengen tahu aibnya orang. Nggak ada perlunya hidup seperti itu. Tersiksa. Kalau Anda titip HP di depan saya 1 tahun sampai mati, tidak akan saya buka kecuali Anda izinkan. Harus begitu. Hidup kita harus jelas. Jangan pengen tahu aibnya orang. Sehingga panjatan doa kita adalah, Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan aib saudaraku dari mataku. Termasuk guru-gurunya. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini kita kalau ditutup kekurangan orang dari mata kita, berarti kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Dan tutup itu sitir yang Allah jadikan penutup antara aib kita dengan orang lain. Ini adalah nikmat besar. Kalau dibuka aib kita di depan orang, Masya Allah, nggak ada yang mau duduk bersama. Anda pun tidak mau belajar dengan kami. Kalau Allah membukakan aib saya di depan Anda, nggak ada yang mau belajar dengan kami. Anda ini berdampingan dengan kawan dekat, kalau dibukakan aibnya nggak mau duduk sudah. Makanya dengan ditutupnya kekurangan kita ini sesungguhnya adalah kenikmatan bagi kita, agar kita bisa berprasangka buruk, bersangka baik, tidak berprasangka buruk, dan seterusnya. Makanya mencari-cari kekurangan orang adalah termasuk dosa gede. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab, ada rumah orang, rumah di negeri terhormat itu biasanya ada tembok tinggi, kehormatan wanita di dalamnya.
Rupanya ada tetangga itu memanjat, ngelihat dari pagar temboknya, ngelihat rupanya tetangganya lagi mabuk minuman keras. Akhirnya wah bergegas pengen amar ma'ruf dan munkar, lapor ke Khalifah Umar. Khalifah, saya melihat tetangga saya minum minuman keras, mabuk. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu? Saya mencoba naik ke pagar saya, lalu saya melihat. Kata Sayyidina Umar, hukum orang ini kurang ajar, ngapain dia naik pagarnya orang? naik pagarnya orang. Nah, ini nggak boleh kita pengen tahu aibnya orang. Ada memang nasibnya perempuan karena saya menghadap sini, laki-laki sama sebetulnya nih. Nanti jangan ada nasibnya orang itu kalau masuk ke rumahnya orang lihat buku-buku, itu bukan buku sejarah Nabi yang lihat, buku agenda, ya langsung agenda 10 menit tahu. Memang hatinya hati jelek dia. Ini yang pertama, jangan Anda pengen tahu aibnya orang.